Konflik itu sebenarnya itu di pertanahan sudah dari dulu ya Pak ya, tidak asing lagi. Namanya pertanahan, apalagi kota yang sedang baru berkembang, konflik pertanahan itu sangat signifikan. Berdasarkan perubahan dari BPN juga ya, nomor 11 tahun 2016, di situ mengatakan di pasal 1 ya, sebenarnya kasus pertanahan itu atau konflik ya, pertanahan itu disampaikan kepada Badan Pertanahan di penanganannya, penyelesaiannya itu sebenarnya sesuai dengan regulasi. Nanti ada bisa mediasi, bisa nanti, makanya sekarang pidana konvensional pun sekarang kan sudah ada RJ, restoratif justice. Jadi semua keadilan itu bukan hanya dilihat di litigasi ya, bisa juga di masyarakat, bisa di penyidikan, bisa di kejaksaan, bisa juga di pengadilan untuk mencapai keadilan. Jadi jangan nanti berpikir, oh iya sudah dilapor, udah ketakutan duluan misalnya. Tapi nanti ada solusinya. Penyelesaiannya itu bukan litigasi semuanya, endingnya bukan hanya di sana, Bu. Jadi boleh nanti cara mediasi, itu boleh. Tetapi sebelum sampai ke sana, perlu kita harus memahami apa kira-kira yang harus kita lakukan selaku pemangku jabatan, baik camat, baik lurah, untuk mengantisipasi itu. Nah, itu yang paling penting. Itu Pak, nanti yang paling penting. Ya, jadi sering berkomunikasi sebenarnya sudah sangat bagus untuk mencapai itu. Jelas pertanahan antara orang perseorangan bisa, antara badan hukum itu PT ya, subjek hukum. Jadi namanya PT itu sudah menjadi subjek hukum, beda dengan CP. CP belum subjek hukum. Jadi subjek hukum adalah PT. Jadi perselisihannya bisa dengan orang, bisa dengan badan hukum, bukan badan usaha ya, badan hukum. Nah, itu boleh. Ya, itu masalah pertanahan. Karena kan kita melihat kadang kalau di apa tuh Bu, ada ya di sertifikat itu kan atas nama PT bisa kan? Bisa. Ya, bisa, bukan CP nggak bisa. Kenapa dia bisa? Karena PT itu adalah menjadi subjek hukum. Subjek hukum itu adalah orang PT. Nah, itu bisa subjek hukum. Jadi jangan nanti bertanya, kenapa ya di sertifikat kok ada PT, kok bukan nama orang. Nah, itu nanti kita lihat apa interpretasi dari PT. Berarti dia menjadi subjek hukum. Makanya kalau perkara korupsi itu Pak, kan kadang itu PT menjadi dadar pelaku. Nah, itu dadar itu kan media plagiar, dan plagiar itu orang yang melakukan, turun melakukan gitu kan, itu masuk subjek hukum PT. Nah, makanya di sini kenapa ada hubungan orang dengan badan hukum? Nah, itu tadi bisa saja masyarakat itu buat tanah sekian luas karena sudah nilainya tinggi Pak, apalagi di Pekanbaru lagi marak nih sengketa sampai sekarang. Di satu sisi mungkin perusahaan ini corporate ini ya biasalah ya di situ sudah sangat kuat di segala bidang, mungkin masyarakat yang kecil kasihan. Nah, kadang-kadang begitu. Nah, jadi bisa terjadi permasalahan di situ, gitu kan? Ini yang perlu. Jadi diharapkan integritas dari camat, lurah di sini harus dipertaruhkan. Karena apa? Bapak lah sebagai instrumen dari negara untuk, nah ini dia, itu untuk melakukan itu. Jadi diharapkan benar-benarlah mengimplementasikan tugas yang disampaikan oleh negara. Karena kita kan memang diberikan suatu jabatan dan sumpah juga di situ. Jadi mungkin sangat diharapkan kepada Bapak Camat dan Lurah untuk mengimplementasikan itu. Jadi kadang-kadang memang tidak juga seluruhnya kita salahkan camat dan lurah. Sebenarnya kadang-kadang ketidaktahuannya juga ada, bisa saja. Tetapi karena tadi kurang komunikasi, jadi kadang-kadang mungkin mereka mau komunikasi ke kepolisian atau ke kejaksaan, sudah mungkin besar ini dulu ketakutan. Padahal nggak usah Pak takut. Sebelum terjadi permasalahan, mungkin di benak Bapak ini kayaknya janggal ini. Apa saya kurang paham? Komunikasi aja Pak. Mungkin kalau ke kejaksaan bagian hukumnya siapa, kepolisian bagian hukumnya siapa, nggak apa-apa. Izin Pak, ada permasalahan ini, masalah ini, mohon pencerahan atau pendapat, nggak apa-apa Pak. Itulah namanya kita, ini kan sama-sama ini instrumen negara juga, baik BPN, baik camat, lurah, kepolisian, kan ini jangan dijadikan menjadi jadi hal yang aneh gitu. Ini memang harus diformulasikan, harus satu, supaya hasil yang dicapai oleh kita nanti menerbitkan itu tidak terjadi. Karena delik itu terjadi bukan hari ini,
Jadi delik atau tindak pidana bukan hari ini Pak, nanti bisa sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 3 tahun lagi, sampai berapa tahun, sampai daluarsa perkara. Contoh kalau pertanahan itu, kalau delik biasa kan 266 tuh, pemalsuan bisa menempatkan keterangan palsu kan, ancaman 6 tahun, sampai nanti perkara itu daluarsa perkara di pasal 78 itu masih berlaku. Jadi jangan nanti, oh saya nggak menjabat lagi, nggak jadi camat lagi, nggak jadi ini, tapi apa yang kita lakukan tadi itu menjadi delik sebelum daluarsa perkara. Misalnya 6 tahun, berarti daluarsa perkara setelah 12 tahun ke atas itu baru daluarsa, begitu. Jadi itu nanti harus benar. Jangan nanti berpikir, oh ya saya kan hanya 5 tahun misalnya. Apa tindakan kita sekarang ini sampai daluarsa perkara, apabila itu komplain di kemudian hari, itu tetap pertanggungjawaban si yang melakukan tadi. Itulah, kita kan udah cakap hukum. Yang namanya sudah cakap hukum berarti yang bertanggungjawabkan secara hukum, gitu ya. Kita nggak dibawa pengampuan, kita sudah cakap hukum. Itu mungkin konsekuensinya nanti. Makanya dari sekarang tidak usah malu-malu, nggak usah segan-segan, udah konsultasi, mainkan secara positif supaya hasilnya positif. Konflik pertanahan bersama ya, tadi bisa perseorangan, kelompok, organisasi, itu bisa juga. Perkara pertanahan juga, perkara pertanahannya adalah perselisihan pertanahan yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihan ke BPN. Hal-hal yang dilakukan jika terjadi kasus pertanahan ini sebenarnya sudah terjadi ya. Jadi hampir sama. Kalau memang sudah terjadi, sebenarnya instrumennya itu atau medianya itu adalah, itu harus penyelesaiannya melalui non litigasi tadi, bisa melalui litigasi, bisa nanti pengadilan negeri. Kasus pertanahan itu ada. Itu yang jelas boleh secara litigasi, non litigasi, bisa juga penyelesaiannya secara negosiasi, musyawarah, mufakat dan mediasi yang tadi itu boleh. Apapun misalnya terjadi nih, tidak mesti perkara itu, permasalahan itu harus sampai ke pengadilan, nggak mesti Pak. Jadi makanya jangan nanti ada masyarakat kecil yang minta ini bagaimana kejelasan. Kadang-kadang kan mungkin di lapangan atau camat atau mungkin waktu yang tidak ada, atau lurahnya juga waktu tidak ada, mungkin akhirnya tidak ada ujungnya karena ini sudah buntu, sudah buat laporan. Padahal misalnya kalau seperti itu kita PK aja langsung. Apa masalahnya? Undang semua misalnya. Undang buat masalah ada apa di mana? Itu dia. Bisa saja kan. Nanti berikan pendapat masing-masing, buat berita acara, sudah rapat. Sebenarnya simpel, langsung mainkan. Itulah salah satu ciri-ciri seseorang menjadi pejabat yang memang mumpuni gitu. Jadi setiap harus peka terhadap permasalahan apapun ya. Kalau di bidang kita masalah lurah, camat, kalau orang masalah konsultasi masalah tanah ya cepat, di mana masalahnya, bagaimana, langsung aja Pak, nanti buat berita acara, jadi nggak dipersalahkan. Nanti buat berita acara langsung bagaimana permasalahannya, udah tarik di mana nanti kesimpulannya hasil dari rapat nanti. Bagaimana bentuk pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi kasus pertanahan? Nah ini dia, supaya tidak terjadi bentuk kasus itu boleh, makanya tadi kan harus adanya koordinasi lintas sektor yang dapat dilaksanakan melalui gugus ini ya, tugas reforma agraria. Itu ada ya Pak Kakak ya? Ada, boleh, supaya nanti bisa pencegahan itu dilakukan, tidak terjadi, selalu melakukan koordinasi ya. Itu sebagai wadah untuk berdialog dan mempertemukan berbagai pihak lintas sektor. Jadi semua masuk di sana supaya melakukan koordinasi ya, untuk mengumpulkan data, bernegosiasi, mediasi, sehingga aspirasi tantangan dari berbagai pihak dapat diterapkan. Jadi situlah kita nanti mengetahui apa keluhan dari semua sektor tadi, supaya tidak sampai suatu tindak pidana atau delik. Jadi sebenarnya untuk pemberantasan suatu tindak pidana sebenarnya tidak seluruhnya dibebankan kepada law enforcement selaku penegak hukum. Sebenarnya tidak, seluruh para stakeholder, seluruh masyarakat harus berperan serta untuk menuntaskan suatu tindak pidana, termasuk tanah ini Pak. Sebelum terjadi yang ini tadi, bentuk pencegahan tadi yang kita lakukan, selalulah berkoordinasi dengan itu. Salah satu tadi sektor tadi itu, yang ada gugus juga di BPN sudah dilakukan ya. Jadi jangan kita udah diam saja tanpa koordinasi ya, akhirnya terjadi permasalahan di kemudian hari, kita nanti yang menjadi beban. Ingat nanti Pak, suatu perbuatan itu ada daluarsa
perkara, walaupun jabatan kita sudah tidak lagi, itu masih tetap bisa dijerat suatu delik sebagaimana kasus yang dipermasalahkan gitu Pak, tergantung nanti daluarsa perkara. Penertiban administrasi tingkat desa, lurah, camat itu salah satu potensi untuk mencegah Pak. Kadang-kadang kita menemukan lapangan pas di BAP dipanggil lurah camat di BAP, oh bukunya nggak ada, oh bu tanah nggak ada lagi, oh hilang, terbakar, kena banjir atau baa, itu yang banyak. Akhirnya bagaimana nanti untuk mendapatkan arsip yang sebenarnya pihak dari masyarakat tadi. Jadi benar-benar pencegahan ini salah satu adalah kita harus menertibkan administratif dimanapun itu, baik di lurah, baik di camat, sampai ke BPN pun kalau tidak tertib administratif pasti hancur-hancuran ya Pak ya. Tapi sekarang udah bagus, sudah apa Pak, sudah elektronik luar biasa, nggak bisa lagi main-main, masuk cuk nama sudah ada, sudah nggak konvensional lagi Pak ya, luar biasa, terobosan juga. Itu menjadi memudahkan masyarakat menghindari dari tumpang tindih. Itu salah satu terobosan juga bagi BPN membuat itu secara elektronik, luar biasa nih Bapak ya, itu sangat bagus. Jadi itu salah satu Pak untuk mencegah itu perbuatan tadi Pak. Jadi menertibkan seluruh administratif. Jadi jangan lagi nanti pas dipanggil, oh iya bukunya hilang, oh iya bukunya dulu banjir, oh bukunya tidak ada, oh dulu yang lama itu udah dipecat, udah bagaimana, itu tidak alasan, ini institusi. Jadi itu sebenarnya salah satu pencegahan terjadinya suatu tindak pidana tentang pertanahan. Karena tanah ini sebenarnya hanya administratif Pak, hanya administratif. Kadang-kadang kan si A punya SKGR tanah di sini, si B juga sama. Tapi bagaimana membuktikan ini bahwa punya si A yang benar di situ? Kan siapa yang perlu itu Pak? Berarti kan administratif sebenarnya. Kadang-kadang kan si A mengaku nih tanah saya sana 1 hektar, si B juga mengatakan di situ juga objeknya. Berarti kan ada permasalahan misalnya, ini belum sampai ke kepolisian misalnya Pak ya. Setelah tersengketa kedua belah pihak ini kan mereka pasti ke lurah atau ke RT, mereka ada legalitas baik SKGR. Kan tinggal gampang, mana namanya siapa, si A, lihat di buku. Oh ini di mana lokasi, langsung terjun. Itu harus peka kita Pak, terjun ke lapangan. Oh ya, buat berita acara berdasarkan ke lapangan untuk pemeriksaan lokasi, dihadiri semua RT, lurah, kecamatan, lihat oh ternyata ini yang punya. Selama ini kadang-kadang kan kita melihat, oh pas kita konsultasi dengan lurah dengan ini, kadang-kadang keluar masyarakat, oh tidak bisa dijumpai, tidak bisa di ini gitu kan. Akhirnya sampai ke laporan ke kepolisian. Padahal mungkin perkara itu sangat simpel. Kalau mungkin tadi perkara aja tadi mungkin pemegang pemangku jabatan tadi mungkin sudah bisa saja mungkin dari bawahannya Pak. Nanti makanya nanti Bapak Camat, lurah nanti memberikan APP juga kepada anggota. Kadang-kadang kan tidak semua juga lurah tahu sama kecamatan. Kadang-kadang masyarakat komplain kan nggak tahu, kan yang berperan bawahan. Oh Bapak nggak ada, Bapak ada. Jadi nanti kalau bisa dari sekarang nanti Bapak bisa berikan kepada anggota APP bahwa siapapun masyarakat tuh yang memberikan misalnya komplain langsung ditanggapi aja, tanggapi, buat apa keluhannya nanti laporkan. Itu juga salah satu pencegahan Pak, pencegahan untuk sampai ke sini. Simpel tapi sangat menentukan, itu dia. Jadi administratif harus benar-benar untuk diperhatikan. Memberikan kepastian hukum atas tanah dengan memberikan kemudahan perizinan serta memudahkan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan. Itu juga salah satu. Jadi jangan lagi nanti misalnya ada orang yang mau bangun apapun, kan nanti melalui camat atau lurah ya, itu tetap juga harus supaya ada kepastian.